Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawaban wabarakatuh. tentang bahasa Arab. Al-Lughatul Arabiyah. Kenapa kita cerita Al-Lughatul Arabiyah? Karena pembahasan kita mengenai bahasa Arab. Untuk membentuk suatu bahasa Arab, maka kita perlukan ada beberapa tahap. Tahap pertama, kita harus mengetahui apa itu al-lafzu. Ya. Nah, dan tahap kedua, kita harus mengetahui apa itu al-murakkabu. Al-lafzu itu adalah kata dalam bahasa Arab. Al-murakkabu adalah gabungan kata atau rangkaian kata. Itulah kita untuk membuat suatu kalimat. Baik, sebelum kita belajar al-murakkab, kita belajar dulu al-lafzu. Ketahui dulu al-lafzu. Al-lafzu itu adalah kata. Kata dalam bahasa Arab terbagi 3 aspek. Yang pertama namanya isim, yang kedua namanya fi'il, yang ketiga namanya harf. Isim itu adalah kata bahasa Arab yang tidak memiliki keterangan waktu dan dia mempunyai arti. Baik artinya benda, sifat, nama, angka, warna, kata tempat, keterangan waktu, kata ganti, kata tunjuk, ataupun kata yang berkepunyaan. Itu namanya isim. Terus berikutnya adalah aspek yang kedua namanya al-fi'lu. Fi'lu adalah kata dalam bahasa Arab yang memiliki keterangan waktu dan mempunyai arti pekerjaan. Itu namanya fi'il, mempunyai keterangan waktu dan memiliki arti pekerjaan. Jadi perbedaan antara fi'il dengan isim adalah isim tidak mempunyai keterangan waktu dan fi'il mempunyai keterangan waktu. Fi'il itu adalah memiliki keterangan 3 waktu. Yang pertamanya madin, yang kedua halim, yang ketiga mustaqbal. Madin adalah keterangan masa lalu. Nanti kita menggunakannya menggunakan fi'il madi. Dan ketika diartikan menggunakan arti telah atau sudah. Ya. Contohnya zahaba. Zahaba artinya telah pergi atau sudah pergi. Halim adalah memiliki keterangan sekarang. Nah, jika nanti diartikan, maka menggunakan arti kata sedang atau lagi. Nah, kalimat yang digunakan menggunakan fi'il mudhari. Maka nanti mengartikannya, kalau zahaba, mudhari'nya adalah yazhabu. Mengartikannya adalah sedang pergi atau lagi pergi. Berikutnya, mustaqbal. Mustaqbal adalah isim fi'il yang memiliki keterangan masa akan datang. Nanti cara mengartikannya menggunakan kata mau, nah, atau akan. Dan bentuk yang digunakan adalah fi'il mudhari ketambahan sa. Jadi fi'il mudhari tambah sa. Tadi zahaba menjadi yazhabu. Nah, kalau bentuk mustaqbil adalah ditambah sa yaz Oke. Baik, selanjutnya kita pahamin. Terakhir adalah huruf. Harf adalah kata sambung, kata pelengkap, atau kata penghubung. Ya, huruf. Jadi fungsinya adalah huruf ini adalah memperindah dan melengkapi atau menyambung kalimat. Itu fungsi harf. Baik, kita mengetahui semuanya. Sekarang kita beranjak ke murakkab. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu lafaz. Sekarang kita menggabungkan lafaz. Nah, yang digabungkan itu apa? Ini, yang ketiga-tiga ini, isim fi'il huruf kita gabungkan. Baik, murakkab itu terbagi 2. Ada namanya jumlah, ada namanya sibhul jumlah. Oke, sibhul jumlah adalah kalimat dan sibhul jumlah adalah seperti kalimat. Jadi kalau dikatakan jumlah itu adalah kalimat, berarti dia sudah kalimat sempurna. Kalau sibhul jumlah berarti dia seperti kalimat. Kalau dikatakan seperti kalimat berarti dia bukan kalimat atau belum kalimat. Kalau lah dia belum kalimat, berarti dia apa? Berarti dia merupakan lafaz.
lafaz yang bergabung. Nah, gabungan lafaz atau rangkaian lafaz yang setelah bergabung, setelah terangkai, maka tetap menjadi lafaz, bukan menjadi kalimat. Paham ya? Kalau ini adalah jumlah, adalah gabungan lafaz yang setelah bergabung, maka dia menjadi kalimat, kalimat sempurna. Tapi kalau ini belum. Oke, baik. Jumlah terbagi dua, yaitu jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah atau rangkaian yang diawali dengan isim. Fi'liyah adalah rangkaian yang diawali dengan fi'il. Baik, jumlah ismiyah itu terbagi dua rangkaian. Nah, secara umum jumlah ismiyah terbagi dua rangkaian. Jumlah fi'liyah terdiri dari dua rangkaian. Jumlah ismiyah yaitu rangkaiannya isim tambah isim. Isim pertama wajib pakai alif lam, harokatnya dhamma, dan dia dinamakan mubtada. Isim yang kedua nggak boleh pakai alif lam, harokatnya tanwin, dan dia dikatakan khobar. Dan cara mengartikannya, isim yang pertama atau mubtada diartikan dengan kata adapun, diawali dengan kata adapun. Dan khobar yaitu isim yang kedua diawali dengan kata itu. Baik, lanjutnya rangkaian yang kedua, isim tambah fi'il. Isimnya yang pertama wajib pakai alif lam, harokatnya dhammah, dan isim yang pertama dikatakan mubtada. Cara mengartikannya diawali dengan kata adapun. Rangkaian yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu harokat akhirnya dhammah kalau dia fi'il mudhari. Kalau dia fi'il madhi, harokatnya fathah. Dan fi'il ini disebut juga dengan khobar. Cara ngartikannya menggunakan itu. Contoh, nah, al-ustaz hakimun. Ha? Artinya, adapun satu orang ustaz itu hakim. Oke, ustaz itu seorang hakim. Contoh yang berikutnya, al ustaz apa namanya? Itu apa? Jelis. Artinya apa? Adapun seorang ustadz itu sedang duduk. Maksudnya sama, pakai alif lam, harokatnya dhammah. Nah, mudhari harokatnya dhammah dan dia wajib fi'il mudhari. Ngartikannya adapun ustadz itu sedang duduk. Kenapa dia tidak sedang? Karena ada fi'il mudhari. Baik, maka yang berikutnya adalah jumlah fi'liyah. Contohnya fi'il tambah isim. Fi'ilnya harokatnya dhammah kalau dia fi'il mudhari. Dan fi'il ini dinamakan predikat atau dalam bahasa Arab tetap fi'il. Isim yang pertama itu wajib boleh pakai alif lam, boleh tidak pakai alif lam. Harokatnya dhammah dan dia dinamakan subjek. Dan dalam bahasa Arab disebut juga dengan fa'il. Cara mengartikannya adalah subjek predikat. Berarti fa'il dulu baru fi'il. Contohnya yajlisul ustazu. Ya, artikannya gimana? Ustaz sedang duduk. Nah, walaupun ustaz di belakang, tapi tetap diartikan duluan. Ustaz sedang duduk. Berikutnya, rangkaian yang kedua dari jumlah fi'liyah. Fi'il tambah isim. Fi'il yang pertama wajib harokatnya dhammah kalau fi'il mudhari dan dia dinamakan predikat atau fi'il. Isim yang pertama itu boleh pakai alif lam, boleh tidak pakai alif lam, harokatnya dhammah. Dan isim yang pertama ini disebut juga dengan subjek dan atau dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Isim yang kedua boleh pakai alif lam, boleh tidak pakai alif lam, harokatnya fathah. Dan kalau dia pakai alif lam, harokatnya fathah. Kalau dia nggak pakai alif lam, harokatnya fathatain dan ditambah alif.
kalau dia akhirannya tidak tamar butoh. Kalau akhirnya tamar butoh, maka hanya fathatain saja. Oke, dan dia bisa dikatakan objek atau maf'ul. Cara mengartikannya subjek, predikat, objek. Berarti apa? Fa'il dulu, fi'il baru maf'ul. Contohnya nazoro. Nazoro al-ustazu. Nazoro al-ustazu kitaban. Walaupun bacaannya nazoro al-ustazu kitaban, cara ngartikannya ustaz telah melihat buku. Paham ya? Cara ngartikannya ustaz telah melihat buku. Walaupun dia pakai fi'il mudhari, yang zuru misalnya. Ustaz sedang melihat buku. Jadi kalau ngartikannya kalian terbalik, telah melihat ustaz buku, maka akan merancangkan pemahaman. Baik, selesai syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah seperti jumlah. Rangkaiannya ada 4. Satu namanya jumlah idhofah, yang kedua namanya jumlah naat, yang ketiga namanya jumlah jar, yang keempat namanya dzarf. Jumlah dzarf. Rangkaian idhofah adalah isim tambah isim. Ya, isim yang pertama nggak boleh pakai alif lam, tapi harokatnya domah, nggak boleh domatain. Ya. Isim ini dikatakan adalah mudhaf. Ya. Isim yang kedua itu boleh pakai alif lam, boleh nggak pakai alif lam, harokatnya kasroh. Ya. Isim yang kedua disebut juga dengan mudhaf ilaih. Cara mengartikannya adalah dibarengi dengan nya. Contohnya kitabun. Kitabun menjadi kitabu. Kitab siapa? Al-Usta. Kitabul Ustazi. Apa artinya? Kitabnya Ustaz. Itu caranya. Kitabnya Ustaz. Berikutnya rangkaian kedua, naat, yaitu isim tambah isim. Syaratnya, isim pertama kalau alif lam, maka isim kedua pakai alif lam. Kalau yang pertama pakai domatain, maka yang kedua domatain. Kalau yang pertama muzakkar, kedua muzakkar. Kalau yang pertama muannas, maka muannas. Contohnya, misalnya al-kitabu, al-kabi. Karena ini pakai alif lam, maka itu pakai alif lam. Di domah pakai domah. Gitu ya. Kalau misalnya al-qiraatu, al-jamilatu, karena ini bentuk perempuan, pakai perempuan. Sama kayak di sini. Al-lughatul arabi. Oke. Cara mengartikannya pakai yang. Berarti kalau ini kitab yang besar, kalau ini bacaan yang cantik, kalau ini bahasa yang Arab. Baik, bahasa baik. Huruf jar. Huruf jar ini rangkaiannya huruf jar ditambah isim. Dan contohnya huruf jar, misalnya fi, madero, mati. Gara-gara masuk huruf jar, maka madero 1 jadi madero 1. Artinya di dalam sekolah. Huruf zorof, rangkaian berikutnya zorof. Zorof adalah isim zorof ditambah isim. Isimnya boleh pakai alif lam, nggak boleh nggak pakai alif lam. Harokatnya kasroh. Nah, isim zorof disebut juga dengan zorof. Ya, isimnya disebut juga dengan mazruf. Kalau ini huruf jar disebut juga dengan huruf jar. Isimnya disebut juga dengan majrur. Contohnya ini amama al-madro
satu. Artinya di depan sekolah. Itu namanya surat. Baik, terima kasih.